perlu diketahui bahwa musik itu instrumen untuk memajukan kota. Setuju nggih? Setuju ya? Baik dari segi ekonomi, sosial maupun city branding. Berarti kota Semarang ini. Kita bicara kota Semarang. Sebuah daerah atau kota dapat dikembangkan melalui optimalisasi subsektor. Jadi dari beberapa daerah seperti penyelenggaraan festival yang menggerakkan dari dunia pariwisata tentunya ya, serta penciptaan ruang ekspresi yang memperkuat solidaritas warga. Musik dinilai sebagai salah satu instrumen penting dalam mendorong kemajuan kota Semarang, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun penguatan identitas kota. Berangkat dari semangat tersebut, Semarang Music Everyday menggelar kegiatan sarasehan dan ngopi bareng musisi di studio Semarang Music Everyday, Jalan Stonen Timur 4 nomor 19 Semarang, Minggu 14 Juni 2026. Kegiatan tersebut menghadirkan kurator musik Indonesia Safir Biangindas dan MT Blackmore, Kepala Bidang Kesenian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Elian C. Suci, serta sejumlah musisi dan pelaku seni dari berbagai komunitas di Kota Semarang. Founder Semarang Music Everyday Ari Singo mengatakan bahwa sarasehan tersebut bertujuan menyatukan visi dan misi antara kebutuhan para seniman dengan pemerintah daerah agar tercipta kolaborasi yang saling menguatkan. Menurut Ari, hubungan antara musisi dan pemerintah perlu dibangun secara saling mendukung karena keduanya memiliki peran yang saling berkaitan dalam pengembangan ekosistem seni. Melalui sinergi tersebut, diharapkan para musisi dapat berkembang dan memperoleh manfaat ekonomi dari karya yang dihasilkan. Menurutnya, perkembangan musik di Kota Semarang selama ini masih berjalan secara terpisah berdasarkan komunitas dan genre masing-masing. Karena itu, Forum Sarasehan diharapkan menjadi ruang pertemuan bagi berbagai komunitas musik untuk saling mengenal, bertukar gagasan, dan membangun kolaborasi. Ari menilai gerakan saling mendukung antar komunitas melalui konsep support gigs perlu terus dikembangkan. Melalui konsep tersebut, musisi dari berbagai genre dapat saling hadir dan memberikan dukungan pada setiap pertunjukan musik yang digelar. Ia juga menekankan bahwa perbedaan genre tidak seharusnya menjadi penghalang bagi para musisi untuk saling menghargai dan bekerja sama. Menurutnya, seni akan tumbuh lebih baik dalam suasana kebersamaan dibandingkan berjalan secara sendiri-sendiri. Ari berharap seluruh musisi di Kota Semarang memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang dan tampil tanpa dibatasi oleh komunitas maupun kelompok tertentu. Ia menegaskan bahwa Semarang Music Everyday berkomitmen mendukung kemajuan musik Kota Semarang secara inklusif dan memberikan ruang yang setara bagi seluruh pelaku musik. Harapan saya bisa menyatukan visi misi antara kebutuhan seniman dengan kebutuhan pemerintahan. Jadi biar berkolaborasi dengan indah. Target kedepannya sebenarnya biar tercipta saling membutuhkan. Jadi musisi membutuhkan pemerintahan, pemerintahan juga membutuhkan musisi supaya terjadi ekosistem yang sehat. Karena ekosistem yang sehat mudah-mudahan bisa menghidupi musisi dari karyanya. Berbicara komunitas musisi itu kan banyak dan banyak sekali genre. Makanya dengan sarasehan hari ini itu bisa menciptakan suatu komunitas saling tukar menukar antara komunitas. Misalkan komunitas rock, komunitas reggae, komunitas pop dan sebagainya itu bisa masuk ke ranah yang sama. Oke, gig support gig itu bagus banget karena itu yang saya ceritakan tadi adalah pertukaran band komunitas lintas genre kalau saya bilang ya. Jadi komunitas rock ke acara gignya pop ke acara gignya reggae ke acara gignya R&B, itu kan akan terjadi saling support dan membangun ya. Jadi musisi itu sebenarnya bukan memandang genremu apa, tapi lebih musisi itu kita saling menghargai karena seni itu adalah kebersamaan, bukan independen. Kita pengen mengikut sertakan bahwa musisi itu nggak hanya dalam satu kompleks atau dalam satu wadah tertentu. Namun musisi apalagi kalau kita bicara Semarang itu banyak banget. Harapannya supaya musisi itu mendapat bagian yang layak musisi-musisi lainnya. Jadi bukan hanya orang-orang tertentu atau mungkin komunitas tertentu karena kita pengen membawa nama Semarang benar-benar tulus dari dalam hati, nggak ada tendensi apapun. Harapannya
dari Mas Safir sendiri sebagai pengamat, kita juga berharap acara kurasi ini tetap berjalan, walaupun mungkin kita harus melakukan atau secara operasional kita mandiri, karena memang pada dasarnya kalau kita pengen maju ya kita harus mau berkorban, nggak ada semuanya yang nggak ada dikorban, harus berkorban. Sementara itu, Kepala Bidang Kesenian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Eliance Suci menyampaikan bahwa sarasehan tersebut menjadi langkah awal untuk menghimpun para musisi dan seniman Kota Semarang sekaligus mendorong pelaksanaan kurasi musik secara rutin. Yance, sapaan akrabnya, berharap kegiatan serupa dapat terus diselenggarakan secara berkelanjutan. Ia menjelaskan bahwa pemerintah Kota Semarang telah menyediakan sejumlah ruang publik yang dapat dimanfaatkan para seniman sebagai sarana berekspresi dan menampilkan karya. Beberapa fasilitas yang dapat digunakan antara lain Taman Budaya Raden Saleh dan Taman Indonesia Kaya. Menurut Yance, keterbatasan ruang berkesenian masih menjadi tantangan bagi para pelaku seni sehingga keberadaan ruang publik tersebut diharapkan mampu menjadi wadah yang produktif untuk mengembangkan kreativitas. Selain itu, pihaknya berharap para seniman lokal dapat lebih banyak terlibat dalam berbagai agenda besar pemerintah Kota Semarang sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem seni dan budaya daerah. Ia menambahkan bahwa terbentuknya ekosistem seniman yang kuat menjadi salah satu elemen penting dalam mendukung visi dan misi pembangunan Kota Semarang. Sarasehan kali ini bertujuan untuk mengumpulkan musisi seniman Kota Semarang khususnya, berharap ada kurasi musik di Kota Semarang yang diadakan secara rutin. Intinya seperti itu yang kami tangkap. Kami berharap bahwa sarasehan musisi seperti ini bisa berlanjut tidak hanya untuk hari ini. Kami pemerintah Kota Semarang sudah menyediakan ruang-ruang publik untuk para musisi agar bisa melakukan eksplorasi keseniannya mereka, kemampuan mereka, yaitu pertama di Taman Budaya Raden Saleh, yang kedua di Taman Indonesia Kaya di daerah pusat kota jantungnya Kota Semarang. Kami memberikan seluas-luasnya tempat itu untuk berkesenian, untuk para seniman Kota Semarang menunjukkan kemampuannya masing-masing, karena memang seniman ini kekurangan tempatnya itu yaitu untuk berkegiatan gitu Mas. Jadi untuk ruang publik berkegiatan itu sangat terbatas karena mereka memang dananya juga terbatas. Kami pemerintah kota hanya memiliki ruang publik yang bisa dimanfaatkan. Lalu yang kedua juga kami berharap para seniman ini dapat ikut serta dalam event-eventnya pemerintah Kota Semarang yang besar sebagai salah satu pendukung acaranya kami. Seperti itu, selain event-eventnya itu dari seniman nasional. Seperti itu, kami berharap ekosistemnya seniman Kota Semarang dapat terwujud segera mungkin untuk mendukung visi misi Wali Kota Semarang tahun ini. Kurator Musik Indonesia Safir Bian Gindas menegaskan bahwa kemajuan ekosistem musik tidak dapat dicapai tanpa dukungan berbagai pihak. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, musisi, media, penyelenggara acara, sponsor, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci peningkatan kualitas musik di daerah. Safir menilai para musisi perlu terus meningkatkan standar dan kualitas karya agar mampu bersaing dan berkembang. Di sisi lain, ia menekankan bahwa pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung pengembangan musisi melalui berbagai program yang berkelanjutan. Safir juga mendorong penerapan gerakan Gigs Support Gigs yang mulai berkembang di sejumlah kota, termasuk Jakarta. Gerakan tersebut menekankan pentingnya saling mendukung antara musisi dan penyelenggara acara guna memperluas ruang apresiasi bagi karya-karya musisi independen. Menurut Safir, semangat kolaborasi yang melibatkan musisi, penyelenggara acara, pemerintah, serta berbagai pihak terkait perlu terus diperkuat agar ekosistem musik dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi tersebut, musik diharapkan mampu menjadi salah satu sektor kreatif yang berkontribusi terhadap kemajuan Kota Semarang. Yang pasti semua butuh support, butuh kerjasama banyak pihak. Yang pasti dari pihak pemerintahan juga mudah-mudahan bisa selalu support musisi Semarang, dan musisinya sendiri juga bisa saling support dengan sesama musisi, dengan pihak-pihak yang lain, media terutama, IO, ya banyak sponsor, banyak lagi lah. Mudah-mudahan bisa saling bekerja sama untuk meningkatkan kualitas dan standar musisi-musisi Semarang sih harusnya. Mereka harus meningkatkan standarnya, harus meningkatkan kualitasnya juga.
Dan pemerintah juga harus sadar bahwa musisi adalah tanggung jawab mereka juga untuk ditingkatkan, untuk dibantu, disupport. Ya mungkin kalau itu sudah terjadi sih harusnya bisa saling support semuanya sih. Musisi dan pemerintahnya bisa jalan sama-sama. Itu sebenarnya yang lagi kita ramaikan di Jakarta sih sebenarnya. Mudah-mudahan di sini bisa terjadi juga. Jadi gigs support gigs. Karena musisi indie terutama independen terutama itu butuh banget dengan sarana dan tempat untuk diapresiasi dan tempat untuk memperkenalkan karya-karyanya. Salah satunya dengan gigs itu tadi. Nah, kalau harapan kita sih bisa selain musisi support musisi, gigs support gigs, gigs support musisi, musisi support gigs. Ya, itulah sebenarnya sih. Itu hashtag aja yang mudah-mudahan bisa terjadi lah semuanya. Kegiatan Sarasehan tersebut diharapkan menjadi titik awal lahirnya kolaborasi yang lebih erat antara musisi, komunitas seni, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan di Kota Semarang. Dengan terbangunnya ekosistem musik yang inklusif dan berkelanjutan, para pelaku musik lokal diharapkan memiliki lebih banyak ruang untuk berkarya, berekspresi, serta berkontribusi dalam memperkuat identitas budaya dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Semarang. Coba standarnya seniman tuh apa? Di situ harus tertera. Nek kamu nggak bisa ya kamu harus latihan dulu. Gitu. Artinya apa? Itu untuk menekan, meminimalisir anak-anak yang baru hadir yang butuh jam terbang. Nah mereka harus belajar dulu sama yang sudah-sudah gitu. Nah kalau kondisinya seperti ini nggak ada batasan. Akhirnya maaf musisi kayak saya, mungkin musisi senior yang lainnya, mereka nganggur. Karena kasarannya wis dipangan mbek wong sing sinau.